Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Tama TV yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan acara Kultum Pagi SMK Ramadhani SMK Ma'arif NU 2 Aji Barang. Kali ini bersama saya Saiful Aziz, guru bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa patah kata mengenai sabar. Pemirsa Tama TV, kita ketahui bahwa umat Islam seluruh dunia sedang melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari, selama 1 bulan. Ini adalah momen yang sangat penting sekali karena bulan ini, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan pahala dan keistimewaan. Merujuk kepada arti sabar, kalau menurut Kamus Besar KBBI, sabar artinya itu tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak putus asa, kemudian tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Jadi sabar itu menahan diri dari godaan, dari nafsu kita yang sering kita terima. Yang namanya nafsu ini adalah godaan setan. Kita sering berkeinginan untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Nah, yang dimaksud di sini adalah menahan nafsu untuk melakukan tindakan yang positif. Kemudian di dalam psikologi dan ilmu kognitif, kesabaran itu dipelajari sebuah masalah yang pengambilan keputusan. Jadi berlawanan dengan kepercayaan populer, kesabaran bukanlah kebajikan yang dimiliki beberapa orang sejak lahir. Sabar adalah sikap yang bisa dilatih dan dikendalikan. Kemudian menurut Islam, sabar itu berasal dari kata as-sabru. Artinya itu tahan. Maksudnya itu sabar adalah sikap tahan lama, tahan banting, tak mudah hancur, tak mudah putus asa. Dengan kata lain, sabar tidak lemah, tidak mudah menyerah. Jadi harus kuat. Nah, pemirsa Tama TV yang dirahmati Allah, jadi kesabaran di dalam Islam ini maknanya sangat tidak terbatas. Berbeda dengan ukuran-ukuran di dunia, ada batasnya. Nilai yang diberikan oleh guru kepada siswa ada batasnya. Gaji yang diberikan oleh atasan ada batasnya. Tetapi ketika orang bisa melakukan sabar terhadap godaan, ini pahalanya tidak terbatas. Menurut Islam, sabar itu dibagi 3. Yang pertama, sabar menjalankan perintah Allah. Kapan kita harus menjalankan perintah Allah? Misalkan sholat 5 waktu, kita jalankan. Kita tidak boleh mengeluh, kemudian tidak melaksanakan sholat 5 waktu itu karena capek, karena sibuk, karena kegiatan, acara dan lain-lain. Jadi kita tetap istiqomah menjalankan perintah Allah. Sabar yang kedua itu sabar menjauhi larangannya. Kalau tadi kita harus menjalankan perintah Allah, ada kalanya larangan-larangan yang diberikan oleh Allah itu harus kita laksanakan. Kita sabar, kita harus tahan godaan, jangan sampai kita makan atau minum yang dilarang oleh agama. Misalkan makanan
yang ada bahan dari babi atau anjing, itu kan jelas tidak boleh. Kemudian minuman khamar, ya, bir yang mengandung alkohol itu juga dilarang oleh agama. Jadi kita harus menghindari larangan-larangan Allah. Jangan sampai kita malah mengikuti larangan, mengikuti melakukan tindakan yang dilarang, makan minuman haram, menyentuh hal yang najis dan lain-lain. Ini juga bertentangan dengan makna sabar. Sabar yang ketiga, pemirsa, itu sabar terhadap musibah. Kita selama puasa ada musibah, yaitu rasa lapar, rasa dahaga. Kita harus sabar. Jangan sampai orang puasa itu siang-siang kita tidak sabar kepengin makan. Melihat anak kecil makan permen, kita kepengin jadi makan permen. Lihat anak kecil makan es krim, kita jadi kepengin kemudian makan es krim. Tentu saja hal ini harus kita jaga. Makna kesabaran itu adalah musibah. Jadi termasuk musibah kecelakaan, musibah sakit, itu juga termasuk musibah. Kita harus sabar menjalani perintah Allah tanpa kita mengeluh, tanpa kita melempar kesalahan, menyalahkan dan lain-lain. Kadang kita merasa tidak sabar ketika mendapat musibah. Kadang kita mengatakan, kok sepertinya tidak adil ya hidup ini. Padahal Allah itu memberikan ujian, memberikan musibah itu sesuai dengan kemampuan makhluknya. Jadi setiap makhluk sudah berbeda musibahnya sesuai dengan kemampuannya. Percayalah bahwa Allah memberikan musibah, memberikan ujian itu adalah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi bersabar itu menjadi kunci di dalam menjalankan hidup atau menjalankan ibadah. Pemirsa Tama TV yang dirahmati Allah, menurut Imam Al-Quraisy di dalam kitabnya menyebutkan sabar juga dibagi dua. Sabar terhadap sesuatu yang diupayakan dan sabar sesuatu yang tidak diupayakan. Sabar sesuatu yang diupayakan maksudnya itu adalah menjalankan syariat perintah Allah. Kapan kita harus menjalankan ibadah 5 waktu, tepat waktu. Jangan sampai kita menunda-nunda sholat 5 waktu. Kita juga harus menjalankan ibadah jamaah, karena sholat jamaah itu lebih diutamakan daripada sholat sendirian. Itu yang diupayakan. Kemudian sabar yang kedua yaitu sabar yang tidak diupayakan, di luar kendali kita. Misalkan dalam keadaan seperti apapun, keadaan kita kadang tidak tahu bahwa ada sesuatu, ada yang terjadi kesalahan di luar nalar kita, di luar batas kita, ya. Kita harus sabar. Ketika kita sedang bekerja, tahu-tahu di rumah ada TV jatuh, kita harus sabar gitu. Tahu-tahu ada antena jatuh, tahu-tahu ada anak yang melempar batu kemudian kena kaca rumah kita, kita harus sabar. Jangan sampai kita malah menyalahkan orang lain. Inilah salah satu bentuk dari sabar terhadap apa yang tidak diupayakan. Pemirsa Tama TV yang dirahmati Allah, marilah di dalam bulan Ramadan ini kita senantiasa bersabar, karena sabar adalah kepala di dalam iman. Posisi sabar itu sangat penting sekali. Kalau di dalam organ manusia ada beberapa organ, sabar itu posisinya kepala.
Bayangkan kalau tidak ada kepala, manusia tanpa kepala pasti tidak akan berjalan, akan mati. Begitu. Karena kepala organ yang mengatur organ-organ yang lain. Jadi begitu posisi nilai sabar sangat penting di dalam Islam, sehingga marilah kita di dalam bulan istimewa, bulan Ramadan ini, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang memiliki banyak pahala, kita bisa menjalankan ibadah, bisa menjauhi larangan, bisa sabar terhadap musibah dengan baik, begitu. Sehingga di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan pahala yang berlipat. Karena di bulan puasa ada satu malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, setara dengan 1000 bulan. Ini kurang lebih ada 83 tahun sekian bulan. Kalau orang bekerja pensiun paling hanya 60-65 tahun. Nah, kalau kita menjalankan mendapatkan pahala Lailatul Qadar itu sama seperti 83 sekian bulan. Luar biasa pahala keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Sekali lagi, mari kita tingkatkan iman kita melalui sabar dalam menjalankan ibadah. Terima kasih dari saya, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.